Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Kepada seluruh pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada para pendukung channel ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Nur Fahmi Arifin akan membahas tentang materi ibadah haji, zakat dan wakaf. Saya ucapkan terima kasih kepada penerbit Erlangga yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan materi yang telah diterbitkan oleh Erlangga. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima, di mana ibadah haji ini adalah keinginan setiap manusia bagi yang mampu maupun yang tidak mampu. Ini adalah merupakan suatu keinginan. Akan tetapi di dalam ibadah haji ini tentu yang diwajibkan lagi adalah manusia yang memiliki kemampuan dari segi fisik dan materi. Oleh karena itu sangat beruntung sekali ketika kita bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Apalagi pada saat pandemi seperti ini, ibadah haji itu pun sangat-sangat dibatasi karena tidak bisa melaksanakan kegiatan ibadah haji seperti biasanya. Ini adalah suatu hal yang sangat-sangat berbeda sekali dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kota Makkatul Mukarramah itu penuh banjir dengan manusia. Ini adalah sebuah fenomena di mana ibadah haji kali ini adalah dilaksanakan dengan sangat-sangat terbatas sekali. Oke. Ibadah haji, zakat dan wakaf memiliki konsep yang pertama, meyakini bahwa haji, zakat dan wakaf itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemaslahatan bagi setiap individu maupun masyarakat. Kemudian hikmah ibadah haji, zakat dan wakaf bagi individu dan masyarakat, kemudian menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari pemerintah ibadah haji, zakat dan wakaf. Yang terakhir adalah simulasi ibadah haji, zakat dan wakaf. Akan tetapi mungkin untuk saat ini saya akan lebih fokuskan lagi untuk membahas tentang ibadah haji, kemudian ibadah zakat dan wakaf nanti pada sesi berikutnya. Oke. Pengertian ibadah haji, ya. Ibadah haji menurut bahasa adalah menyengaja atau menuju dan mengunjungi. Sedangkan haji menurut istilah adalah sengaja datang ke Baitullah dengan tujuan tertentu, dengan tata cara tertentu dan pada waktu tertentu. Jadi waktunya itu sudah ditentukan. Tidak boleh sembarangan ke situ melaksanakan ibadah haji, tidak boleh. Nah, tetapi kalau ibadah umroh itu bisa. Kemudian tujuan ibadah haji adalah untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan yang utama dalam setiap kegiatan adalah kita diniatkan hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian tempat-tempat ibadah haji itu ada Ka'bah, kemudian tempat sa'i atau masak, kemudian Arafah, Musdalifah, dan Mina. Waktu ibadah haji adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi waktu ibadah hajinya itu adalah Syawal sampai 10 hari di bulan Dzulhijjah. Jadi berangkatnya itu dari Syawal, Pak. Itu lama sekali itu ibadah haji di Mekah. Tapi kalau di Indonesia itu dibatasi, biasanya kurang lebih ya 40 hari. Seperti itu. Kemudian dalil-dalil di dalam Al-Qur'an ya. Yang pertama adalah haji merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu. Itu di dalam Quran surat Al-Imran ayat surat ketiga ayat 96 sampai 97. Kemudian melakukan ibadah haji dan umroh semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala itu terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah surat juz kedua ayat 196, surat kedua. Nah, kemudian dalil hadisnya adalah menunaikan ibadah haji menyempurnakan rukun Islam. Haji kewajibannya itu sekali seumur hidup. Wajibnya itu sekali seumur hidup. Nah, sunnahnya itu boleh berkali-kali. Haji mabrur merupakan haji terbaik. Ya, haji mabrur itu adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki sikap ketika ibadahnya itu meningkat dibandingkan dengan sebelum berangkat haji. Kemudian ketika sudah mampu, jadi segera menunaikan ibadah haji. Nah, ini mampu, ini menurut kemampuan kita masing-masing atau menurut pandangan orang lain. Ya, sebenarnya kita bisa mengukur diri kita itu bisa berangkat atau tidak. Akan tetapi terkadang dorongan nafsu kita untuk eman-eman karena uang berapa puluh juta itu kita gunakan. Ini adalah godaan-godaan, biasanya bujukan setan yang untuk memperlambat kita bisa ibadah haji. Kemudian di dalam dalil ijma'nya itu adalah haji wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup. Kemudian haji yang kedua adalah merupakan sunnah. Kemudian dasar pelaksanaan ibadah haji di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian pelaksanaan undang-undang tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012. Nah, di dalam ibadah haji itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah syarat-syarat haji. Nah, syarat haji itu apa saja? Syarat haji itu diantaranya adalah beragama Islam, kemudian berakal, balik, dan mampu secara fisik atau finansial dan aman dalam perjalanan. Kemudian rukun wajib dan sunnah haji. Nah, rukun wajib dan sunnah haji itu apa saja? Rukun haji adalah amalan haji yang apabila tidak dilakukan hajinya tidak sah. Sedangkan wajib haji adalah amalan haji yang apabila tidak dikerjakan hajinya tetap sah, namun wajib membayar dam atau denda. Kalau dam itu istilahnya bahasa Arab itu darah, biasanya disuruh menyembelih kambing atau apa. Itu adalah sebuah denda yang harus dilaksanakan apabila tidak melaksanakan wajib haji. Kemudian sunnah haji adalah amalan yang tidak berpengaruh terhadap sah dan tidaknya haji. Jadi tidak pengaruh sama sekali. Namun apabila dikerjakan akan memperoleh keutamaan atau memperoleh pahala. Nah, rukun haji itu apa saja? Rukun haji itu yang pertama adalah ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam adalah tertib. Nah, jadi saya ulangi lagi, rukun haji itu ada ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf, kemudian sa'i, tahallul, dan tertib. Nah, ini adalah rukun haji. Jadi ihram itu niat
memakai kain ihram, kemudian niat berhaji. Itu niat yang pertama. Kemudian wukuf di Arafah ini biasanya dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah itu. Jadi melaksanakan ibadah wukuf. Kemudian tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kemudian sa'i, lari-lari kecil banyak 7 kali. Kemudian tahallul atau memotong rambut. Dan yang keenam adalah tertib. Ini adalah rukun haji yang harus dilaksanakan oleh setiap jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji. Jadi harus dilaksanakan, kalau tidak maka ibadah hajinya itu tidak sah. Kemudian selanjutnya adalah wajib haji. Nah, wajib haji ini adalah ihram dari mikot. Nah, mikot jamaah haji asal Indonesia adalah Yalam Lam. Jadi niat ihramnya itu di situ. Kemudian yang kedua wajibnya adalah bermalam di Musdalifah pada malam hari raya haji. Ya, sesudah wukuf di Arafah. Jadi setelah wukuf kita bermalam di Musdalifah. Kemudian bermalam di Mina selama 2-3 malam, itu wajib haji. Kemudian melempar jumroh Aqabah dengan 7 kali lemparan pada hari raya haji. Kemudian melempar jumlah ula, wusta, dan Aqabah. Kemudian wajib hajinya adalah menjauhi muharramat haji atau larangan-larangan ibadah haji. Nah, terus yang selanjutnya adalah sunnah-sunnah haji dulu ya. Jadi sunnah-sunnahnya haji adalah melakukan haji ifrad. Nah, haji ifrad itu adalah haji dulu baru umroh. Nah, akan tetapi untuk jamaah Indonesia biasanya itu umroh dulu karena datangnya itu lebih awal sebelum ibadah haji. Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi sunnahnya haji adalah haji dulu, jadi sampai sana langsung melaksanakan ibadah haji, kemudian melaksanakan kegiatan umroh. Nah, itu adalah sunnah haji yang dilakukan. Kemudian membaca kalimat talbiyah dengan suara yang keras bagi jamaah laki-laki. Bacaan talbiyah itu seperti apa? Bacaan talbiyah itu adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu adalah kemudian berdoa dan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Doa itu seperti itu, doa sapu jagat. Kemudian membaca zikir ketika tawaf mengelilingi Ka'bah itu dengan kalimat-kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Utamanya itu dilakukan di belakang makam bekas tapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sunnahnya masuk ke Ka'bah, kemudian berpakaian ihram berwarna putih dan lain sebagainya. Perhatikan, ini adalah pengertian-pengertian yang di dalam ibadah haji. Ihram itu adalah niat di dalam haji. Kemudian jamaah dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura, ihramnya itu di Yalam Lam. Kemudian jamaah barat seperti Mesir dan yang searah dengan Mesir itu ihramnya di Ju'fah. Kemudian jamaah dari selatan seperti Yaman, ihramnya itu ada di Qarnu Manazil. Kemudian jamaah dari Mekah, ihramnya dari rumahnya masing-masing, kecuali umroh yang ihramnya dari Jiranah atau Tan'im. Kemudian dari jamaah yang dari kota Madinah itu ihramnya ada di Zulhulaifah. Sedangkan jamaah dari Irak itu ihramnya ada di Zatu Irqin. Nah, selama masa ihram, jamaah haji itu wajib meninggalkan muharramat
atau larangan haji. Larangan-larangan haji itu apa saja ketika ihram? Yang pertama adalah diantaranya adalah memakai pakaian yang berjahit, kemudian menutup kepala, menutup muka, menutup telapak tangan, memakai wangi-wangian, mencabut rambut atau bulu badan, memotong kuku, menikahkan, menjadi wali nikah, kemudian bermesraan antara suami istri, dan berburu atau membunuh binatang. Ini adalah sesuatu hal yang dilarang ketika melaksanakan kegiatan ihram. Kemudian bila melakukan larangan haji maka wajib membayar dam. Dam menurut bahasa Arab itu adalah darah. Kemudian dalam istilahnya adalah mengalirkan darah dengan menyembelih kambing, unta, sapi di tanah haram untuk memenuhi manasik haji. Oke. Untuk selanjutnya ada beberapa jenis dam, kemudian pelaku dam, kemudian sebab membayar dam, bentuk dam, sifat dam, dan teknik melakukan. Yang pertama adalah dam nusuk atau sesuai dengan ketentuan manasik. Pelaku damnya itu ya jamaah itu, baik laki-laki ataupun perempuan. Kenapa membayar dam? Satu, melaksanakan haji secara tamattu atau kiron. Padahal tadi kan jadi tamattu di Indonesia itu tamattu. Jadi melaksanakan ibadah umroh dulu, kemudian melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kedua, tidak melakukan wajib haji. Yang ketiga, tidak wukuf di Arafah. Dan yang keempat, tidak melakukan tawaf wada. Bentuk damnya adalah menyembelih seekor kambing kalau tidak mampu berpuasa 10 hari. Sifat dam tersebut adalah tertib dan takdir, yaitu kesalahan berkaitan dengan amalan haji mengikuti urutan berdasarkan ukuran. Kemudian teknik melakukannya adalah menyembelih kambing setelah melempar jumroh Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, puasa 10 hari, 3 hari di Mekah dan 7 hari di tanah air. Itu adalah teknik melakukan dam. Nah, kemudian jenis dam yang kedua adalah dam isah atau melanggar aturan, baik laki-laki maupun perempuan. Sebabnya apa? Mencabut bulu atau memotong rambut, memotong kuku, memakai pakaian yang dilarang semasa ihram, bermesraan suami istri setelah tahallul awal. Kemudian bentuk damnya adalah menyembelih seekor kambing, atau berpuasa 3 hari, atau bersedekah untuk orang miskin masing-masing 3 sok atau 9,5 liter makanan pokok. Sifat damnya adalah takhir atau takdil, kesalahan berkaitan dengan kecantikan personal, boleh memilih salah satu dari urutan berdasarkan nilai. Dan teknik melakukannya adalah menyembelih kambing setelah melempar jumroh Aqabah pada 10 Dzulhijjah di tanah suci Mekah, atau berpuasa 3 hari pada 6, 7, atau 8, atau bersedekah 6 orang fakir miskin di tanah suci dengan masing-masing 9,3 liter beras. Kemudian jenis dam yang ketiga adalah dam is'a'ah, jadi melanggar aturan. Pelaku damnya ya baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian sebabnya karena melakukan hubungan seksual atau melaksanakan hubungan seksual suami istri sebelum tahallul awal. Bentuk damnya adalah menyembelih unta apabila tidak mampu menyembelih sapi, apabila tidak mampu menyembelih 7 ekor kambing, apabila tidak mampu bersedekah di tanah haram sesuai senilai onta, dan sifatnya adalah tertib atau mengikuti urutan berdasarkan nilai.
Untuk teknik melakukannya adalah menyembelih unta atau seekor sapi atau 7 ekor kambing setelah melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Apabila tidak mampu, maka bersedekah senilai 7 ekor kambing. Kemudian jika tidak mampu lagi, berpuasa sejumlah ketentuan setiap 3/4 gantang atau kurang lebih 3/4 kilo dari harga unta dengan berpuasa 1 hari dan tempatnya boleh di mana saja. Kemudian yang keempat, jenis damnya adalah dam isaat juga karena melanggar aturan. Pelakunya baik laki-laki dan perempuan. Sebabnya adalah merusak, berburu atau membunuh binatang buruan kecuali ular, kalajengking dan tikus, memotong pohon-pohon atau mencabut rerumputan di tanah haram. Bentuk damnya adalah menyembelih binatang yang senilai dengan binatang yang diburu atau dibunuh, atau membeli makanan senilai binatang buruan untuk disedekahkan kepada fakir miskin, atau berpuasa 1 hari untuk setiap 0,75 kg daging yang dibunuh. Kemudian sifatnya adalah takhir ta'dil, yaitu kesalahan berkaitan dengan alam sekitar boleh memilih salah satu dari urutan berdasarkan nilai. Kemudian teknik melakukannya adalah menyembelih binatang setelah melempar jumroh Aqobah pada 10 Dzulhijjah, atau bersedekah senilai binatang buruan, atau berpuasa senilai binatang buruan pada tanggal 6, 7, 8 Dzulhijjah. Yang kelima, dam isah melanggar aturan. Pelakunya sama, baik laki-laki maupun perempuan. Sebabnya adalah memotong atau mencabut rambut atau bulu, memotong kuku, memakai pakaian yang dilarang semasa ihram, memakai wangi-wangian, bermesraan, dan melakukan hubungan suami istri yang kedua setelah tahallul awal. Bentuk damnya adalah menyembelih seekor kambing atau bersedekah kepada 6 orang fakir miskin atau berpuasa 3 hari. Sifatnya adalah takhir ta'dil, boleh memilih satu dari urutan berdasarkan nilai. Kemudian teknik melakukannya adalah menyembelih binatang setelah melempar jumroh Aqobah pada 10 Dzulhijjah, atau bersedekah kepada 6 fakir miskin senilai 1,5 sok atau 1, liter makanan pokok, atau berpuasa 3 hari pada tanggal 6, 7, 8 dan Dzulhijjah. Kemudian jenis dam yang keenam adalah dam terhalang perjalanan. Pelakunya adalah laki-laki dan perempuan. Sebab membayar damnya adalah karena terhalang hajinya setelah benar ihram, sehingga tidak dapat meneruskan ibadah haji atau umroh. Bentuk damnya adalah menyembelih seekor kambing di tempat kejadian, kemudian mencukur rambut dengan niat tahallul. Jadi terhalang perjalanan ibadah hajinya. Kemudian sifatnya adalah takdil, jadi harus. Kemudian teknik melakukannya adalah kambing yang disembelih adalah kambing yang memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, kemudian bagi yang melakukan nikah baik untuk dirinya maupun orang lain, nikahnya batal dan harus diulangi lagi setelah ihram, namun tidak terkena dam. Bagi yang melakukan rafas atau berkata kotor atau fusuk, melakukan dosa, dan jidal yaitu bertengkar, mencaci maki, berbantah-bantahan atau adu mulut, maka hajinya sah namun tidak mendapatkan pahala. Kemudian ketentuan ibadah haji yang lain adalah upaya meraih haji mabrur. Nah, haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji mabrur merupakan idaman dan dambaan bagi jamaah haji karena balasannya adalah surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ciri-ciri haji mabrur tersebut apa saja? Yang pertama adalah amalannya itu lebih baik dibandingkan sebelum berangkat haji. Kemudian menunaikan ibadah haji dengan biaya halal. Nah, ketentuan ibadah haji yang lainnya, menunaikan ibadah haji dengan niat yang lurus. Haji dengan niat semata-mata hanya ingin memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap amal harus diniat-niatkan untuk ibadah semata-mata karena mengharapkan
balasan dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya itu karena Allah taala, bukan karena niat yang lain. Kemudian setiap amal ibadah bergantung pada niat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, ketentuan ibadah haji adalah mencontoh manasik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di setiap muslim yang hendak haji hendaklah latihan terlebih dahulu atau melaksanakan manasik. Tak boleh langsung berangkat ke sana tapi tidak tahu caranya. Jadi harus melakukan proses latihan dulu. Ibadah haji dan ibadah-ibadah lainnya tentu harus mencontoh apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah haji termasuk ibadah mahdoh, ibadah yang harus mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketentuan ibadah haji yang selanjutnya adalah menjaga lisan. Jadi umat Islam itu dilarang berkata kotor dan keji, terlebih selama dalam melakukan proses ibadah haji. Jadi lebih baik diam biar mulut kita itu tidak berkata kotor. Yang selanjutnya adalah setiap muslim itu harus menjaga lisan dari berkata kotor dan keji saat ibadah haji sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Nah, ini adalah selanjutnya adalah simulasi melaksanakan ibadah haji. Jadi sebelum tanggal 8 Dzulhijjah melakukan tawaf qudum, sa'i, sholat di Masjidil Haram, dan melakukan ziarah ke tempat bersejarah di Makkah dan Madinah. Nah, kemudian macam-macam tawaf itu adalah tawaf qudum atau tawaf yang dilakukan pertama kali saat baru datang di Makkah. Yang kedua adalah sholat tawaf ibadah, yaitu rukun haji. Jadi masuk ke rukun hajinya tawaf ibadah itu namanya. Kemudian tawaf sunnah, ya, kemudian tawaf nazar, atau dilakukan karena nazar, kamu ketika sudah melakukan ini maka saya akan melakukan tawaf, itu adalah nazar. Kemudian yang terakhir adalah tawaf wada, yaitu tawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan kota Mekah, dan ini hukumnya wajib ya, jika tidak dilakukan maka membayar dam. Kemudian pada tanggal 9 Dzulhijjah, pada waktu sore hari tanggal 9 Dzulhijjah, semua calon haji itu menuju padang Arafah untuk melakukan wukuf ya. Wukuf itu berdiam diri dan berdoa di padang Arafah sehingga datangnya waktu sholat maghrib. Jadi dari sore pada waktu asar. Kemudian wukuf di Arafah itu adalah berdiam diri untuk menengadah guna meneruskan atau guna untuk merenungkan eksistensi diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan makhluk alam semesta, kemudian melakukan transformasi rohaniyah secara besar-besaran. Jadi di situ adalah proses mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdiam diri, mengakui semua dosa-dosanya yang telah dilakukan, kemudian meminta maaf, meminta ampun, dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kegiatan wukuf yang terbesar. Jadi semuanya jamaah haji itu kumpul di sana semuanya, wukuf di Arafah. Kemudian pada waktu tanggal 9 Dzulhijjah malam, pada malam tanggal 9 Dzulhijjah, jamaah haji itu menuju Musdalifah untuk mabit atau bermalam dan mengambil batu kerikil secukupnya untuk melempar jumroh. Kemudian mabit di Musdalifah atau bermalam, menginap atau berhenti sejenak di Musdalifah pada malam 10 Dzulhijjah selepas wukuf di Arafah. Kemudian yang selanjutnya mabit dilakukan minimal lewat tengah malam, utamanya hingga selesai sholat subuh sebelum berangkat ke Mina untuk melempar jumroh akobah. Kemudian pada tanggal 10 Dzulhijjahnya jamaah haji itu melakukan lempar jumroh sebanyak 7 kali ya, ke jumroh akobah sebagai simbol mengusir setan. Kemudian melempar jumroh merupakan teladan dari Siti Hajar. Kemudian melempar jumroh tidak hanya dilakukan 1 kali. Setelah melempar jumroh dilanjutkan dengan tahalul atau memotong rambut atau menggunting sebagian rambut. Sunnahnya itu sepenuhnya bagi laki-laki, tapi ini ya boleh, yang penting sudah dipotong. Kemudian selanjutnya bagi yang mengambil nafar awal, jika mengambil nafar awal maka
sebelum maghrib pada tanggal 12 Zulhijjah, jamaah haji dapat melakukan perjalanan ke Masjidil Haram untuk tawaf ibadah atau tawaf haji. Kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan menjadikan berada posisi di sebelah kiri jamaah. Ka'bahnya itu sebelah kiri jamaah. Jadi seperti itu proses gambaran simulasi ibadah haji. Kemudian bagi yang mengambil nafar sani, jika mengambil nafar sani maka di samping tanggal 11 dan 12 Zulhijjah itu melempar jumroh, ditambah sampai tanggal 13 Zulhijjah untuk melempar 3 jumroh berurutan di tugu pertama, tugu kedua, dan tugu ketiga. Kemudian waktu utama melempar jumroh akobah adalah waktu duha sampai terbenamnya matahari pada hari raya Idul Adha. Kemudian jika terlewat dapat melempar jumroh setelah matahari terbenam pada hari Id. Nah, kemudian jamaah haji kembali lagi ke Mekah. Jamaah haji kembali ke kota Mekah itu untuk melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan sebelum ke negaranya masing-masing. Nah, tawaf wada ini hukumnya wajib. Wajib membayar dam jika tidak melakukan tawaf wada. Tawaf wada disebut juga sebagai tawaf perpisahan, sedangkan yang tawaf wada itu juga menjadi penutup seluruh rangkaian ibadah haji. Nah, kemudian itu adalah beberapa simulasi pelaksanakan ibadah haji. Kemudian sekarang kita bahas akan hikmah pelaksanaan ibadah haji. Nah, hikmahnya apa saja? Ya, hikmahnya adalah yang pertama itu mendapat melaksanakan rukun Islam yang kelima. Yang kedua, dapat menyingkap berbagai rahasia. Kemudian yang ketiga, memperteguh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menumbuhkan semangat berkurban. Kemudian selanjutnya dapat memupuk persatuan dan kesatuan umat Islam seluruh dunia karena itu berkumpul semuanya. Kemudian menjadi media untuk membersihkan dosa, kemudian menjadi iktibar bagi umat Islam untuk menjadi orang yang soleh. Kemudian yang terakhir adalah menjadi miniatur di padang mahsyar, bagaimana nanti seluruh umat Islam yang seluruh umat manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar. Itulah gambaran bagaimana contohnya misalkan ketika wukuf, jadi seluruh umat manusia itu berkumpul di padang mahsyar, gambarannya seperti manusia ketika melakukan wukuf di Arafah. Nah, jadi pembahasannya ibadah haji sampai di sini dulu. Nanti untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bab wakaf. Dan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah fid dunya hatal akhirah. Mudah-mudahan bagi pendengar dan pemirsa semuanya yang belum melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji dan menyempurnakan rukun Islam. Terima kasih telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan berbagi tentang syiar-syiar agama Islam. Bagi yang belum menekan tombol like, silakan bisa untuk melakukan dengan melaksanakan tombol like dan subscribe, kemudian bisa di-share untuk berbagi ilmu kepada pemirsa yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.